lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Oke nih, malam ini kita ada yang spesial nih. Betul, Bang ada Surya. yang cantik banget ini sebelah aku ini. Di tengah-tengah kita. Iya, betul banget. Betul banget. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Betul, kenalan dulu biar kita tahu nih kita membahas apa malam hari ini. Iya, benar banget. Sebelum kita spill tema, kita kenalan dulu. Ya, kenalan nama nih. Kalau boleh tahu namanya siapa nih, Kak? Perkenalkan, nama saya Tari. Nama Nama lengkap? Nama lengkap. Kerjaan, kegiatan sehari-hari ngapain aja nih dulu nih? Gitu. Kalau kegiatan sehari-hari saya masih dalam pertama saya masih kuliah. Oke. Terus juga sambil menjalankan bisnis usaha salon. Oke. Pas banget ya dengan Pas malam hari ini ya banget. kita ya. Kakaknya nih lagi ngambil studi di S2. Wow. Sudah. Gak usah dibilang juga. Gak apa-apa, biar nanti sharing juga di sini ya dah. Iya, betul Kayak betul. pesannya apa gitu ya? Enggak apa-apa. Menyombongkan diri. Gak apa-apa, Enggak. pendidikan tuh harus disombongkan Pendidikan nggak? harus disombongkan. Ya, Gitu. orang tidak sembarangan menginjak-injak kita kalau nggak ada Betul. pendidikan gitu, betul. Nah, tema malam hari ini kita apa nih, Sil? Tema kita hari ini adalah tips kecantikan yang hakiki. Betul sekali, tips kecantikan yang hakiki. Karena dua di samping aku di sini cantik-cantik ya, karena aku sendiri nih yang ganteng nih. Yang betul cantik. Iya, kalau bilang cantik gini dong nanti ya. Ya karena kebetulan Iya, partner betul. siarannya Bang Surya ya. Betul. Jadi dia ganteng sendiri. Betul, di betul, sini. betul. Bangga aku sekarang hari ini ya, bisa Bangga disebut banget. ganteng. Ganteng sendiri. Oke, Emang sebelum ganteng sih, Dek. Iya, makasih Kak. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita sebelum kita membahas tema hari ini, kita Betul. akan ada Iklan nih. iklan satu lagu juga buat teman-teman di rumah. Ini dia, check it out. Iklannya cekidot. Oke, balik lagi nih di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Oke nih. Nah, jadi tadi tema kita kan tips kecantikan yang hakiki. Gitu Betul. kan. Nah, jadi teman-teman semua, kita langsung aja masuk ke segmen awal dan kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, betul. Langsung pertanyaan nih. Langsung Iya. pertanyaannya yang nggak ada basa-basi dulu. Tadi kan kita namanya udah, namanya tadi udah. Oke, Oke. jadi kita akan tanya-tanya pertanyaan pertama nih. Oke, santai aja, jangan gugup. Relax aja. Ini gugup banget ya kelihatannya ya. Enggak. Soalnya ini perdana juga sih, Dek. Gak Ya. apa-apa Kak. Tekanan itu wajar Kak. Karena itu wajar ya, betul. Enggak, kakaknya udah sering kok. Jadi dia pasti relax. Oke, yang poin yang pertama adalah apa yang menginspirasi Kak Tari untuk membuka salon kecantikan? Oke. Bagus banget ya pertanyaannya. Jujur, inspirasi saya ketika membuka usaha salon kecantikan ini itu berawal dari diri saya sendiri. Jujur saya orangnya suka banget yang namanya pergi ke Fashion. salon, Oke. merawat diri. Nah, karena seringnya saya pergi ke salon, akhirnya muncullah di dalam pikiran saya dan terinspirasi lah seperti itu, bahwa di bidang kecantikan ini bisa kita ambil keuntungan. Wow. Nah, Oke. bermula dari diri saya sendiri, hobi yang saya sukai, akhirnya saya mencoba melihat di situ ada peluang Dan coba. dan mencobalah untuk membuka usaha Bis- salon kecantikan Oke. ini. Gitu. Kak, Luar biasa. aku mau nanya nih Kak, kan Boleh. kebanyakan cewek-cewek itu sukanya ke salon-salon gitu kan Kak? Betul sekali. Karena mindset cowok dia, Iya cowok. mohon maaf nih ya sebagai cowok ya, mindset cowok kan kalau ke salon terus tuh kecantikan kan cewek biasanya kalau ke salon tuh 1 bulan 2 kali biasanya. Kebanyakan ya, yang aku tahu ya, aku tahu Iya. nih, tahu. Mm-mm. 1 bulan 2 kali. Nah kan di salon itu ada namanya aku lupa namanya apa yang Apa? sampoan tuh yang Kayak Krimbat ribet. ya, krimbat, sampoan salah. Gak Krimbat, apa-apa. mani pedi ya, terus tuh pijat segala, kan di salon biasanya ada pijatnya juga. Iya. Kan itu tuh kalau di kita, aku analogikan ya sebagai Iya. cowok, itu tuh biayanya kan sangat mahal ya. Kalau krimbat di salon aja bisa sampai, maaf ya kalau salah Iya, ya Kak, apa-apa. bisa sampai 100 ribuan ke atas gitu kan, atau salah? Tergantung Tergantung salonnya salonnya sih, ya? ya. Oke. Karena
setiap salon itu punya tarifnya masing-masing. Oke, nah pemikiran cowok kan biasanya simpel-simpel aja. Iya. Biasanya nggak pengen ribet-ribet nih, kalau sampoan ya sampoan di rumah pakai sasetan. Tinggal set aja gitu. Ya, nah gimana cara menyadarkan para cowok-cowok yang berpikiran seperti itu? Memang Biar dia menyenangkan pasangan. Oh iya. Karena Ya. kasurnya mau menyenangkan pasangan. Jujur kalau untuk perawatan itu kita masing-masing ya Kak ya. Kepuasan diri kita sendiri yang utama. Oke. Yang pertama itu adalah kepuasan dari diri kita sendiri. Kalau misalkan untuk menanam mindset dari cowok itu untuk bisa mengerti pasangannya suka pergi ke salon. Oke. Nah, karena tipe kalau perempuan ini dia ingin terlihat cantik, Betul. menarik gitu kan. Supaya apa? Supaya tingkat kepercayaan dirinya ada. Nah, itu sisi positifnya. Terus juga ada sisi negatifnya juga, kemampuan biaya. Oke, ya. Betul. Kalau misalkan si cowoknya punya uang atau si ceweknya memang punya kemampuan buat pergi ke salon 1 bulan 2 kali atau 3 kali ya nggak apa-apa. Nah, betul. Tapi misalkan kalau ada kebutuhan yang memang dikurangi gitu kan, ya mungkin harus bisa diimbangi. Dengan Seperti pengeluaran itu pemasukannya ya. Jangan juga habis-habisan buat pergi ke tempat salon kecantikan. Kalau misalkan di rumah masih banyak kekurangan atau di pendidikan masih belum terpenuhi seperti itu. Oke. Berarti kita harus mempaskan atau menstabilkan pengeluaran dan pemasukan kita jika ingin tetap pergi ke salon atau merawat diri itu wajib ya. Wajib. Merawat diri itu wajib, tapi kalau memaksakan itu yang tidak boleh. Iya betul sekali. Oke. Bener banget. Karena ini kan ya Kak Tari ya, kita merawat diri itu bisa juga dari rumah ya Kak. Kayak ibaratnya dengan kayak simple-simple. Tadi yang kayak seperti Bang Surya bilang kan, jangan memaksakan gitu. Ya, tapi kalau betul. menurut aku bisa juga kayak kita tuh beli sesuatu di rumah yang ibaratnya produk kecantikan, tapi kita mempraktekannya sendiri. Karena kalau di salon kan kita pasti bayar jasa ya Kak, karena kita kan di situ tuh kayak healing, dikerimbatin gitu. Kalau kerimbat di rumah itu dia bisa, cuman kayaknya kurang menikmati. Nah di situ tadi saya bilang tingkat kepuasan dan Tingkat kenyamanan. kepuasannya. Karena kenyamanan dan kepuasan itu yang kita rasa itu ada dalam diri kita sendiri. Kalau kita ngerasa lebih nyaman kita dipijat, dilakukan di salon kecantikan, kenapa enggak? Ya, Betul. Ya kan, nah itu dia. Jadi begitu. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang budgetnya belum cukup ya, mungkin kalau mau merawat diri bisa, cuman ya lebih puasnya itu ya di salon kayak gitu. Bisa di salon tapi ngutang dulu. Jangan. Oke, ini jokes aja. No bond ya, karena bon perusahaan bisnis ya Kak. Betul sekali. Oke teman-teman, nah ini poin yang pertama tadi pertanyaannya apa nih, poin yang kedua lagi pertanyaannya Kak? Wah, poin yang kedua ini pertanyaannya, gimana sih Kakak awal mula membangun bisnisnya? Karena kan tadi tertarik dengan kecantikan, terus tuh ingin menghasilkan, karena di sana ada peluang bisnisnya ya. Iya betul. Nah, Usaha. awal mulanya tuh bisa kepikiran ke sana tuh gimana? Gara-gara ke salon terus kah? Awal mulanya saya melihat kan di samping lingkungan saya juga. Nah, di situ saya melihat ada peluang nih kalau seandainya kan saya membuka bisnis salon, peminatnya teman-teman saya. Oke. Marketnya adalah orang-orang di sekeliling saya. Nah, daripada mereka pergi ke tempat orang, kenapa nggak ke tempat temannya sendiri? Betul. Nah, dari situlah muncul ide saya membuka usaha salon ini rumah ke rumah. Tapi sebelumnya saya harus punya ilmu dulu, tidak yang langsung otodidak, tidak. Saya kursus Belajar dulu ya. Misalkan saya kursus gunting rambut, smoothing, lurus rambut, itu harus didapat dulu ilmunya, tidak langsung go Tiba-tiba bisa motong nggak orang. bisa. Motong rambut maksudnya motong rambut. Tiba-tiba mijit kepala. Nggak bisa, itu harus dipelajari dulu. Kursus kan sekarang banyak nih tempat-tempat yang kayak kita pengen nih kursus nail art, kursus eyelash. Jadi kita harus punya ilmunya dulu. Ketika ilmunya kamu sudah kuasai, boleh terjun. Mulai. Tapi
waktu itu saya memang keterbatasan modal. Saya tidak langsung membuka tempat yang langsung kayak misalkan Besar. ya besar, yang kayak orang memang modalnya sudah cukup banyak ya kan, dia tinggal buka tempat yang gede. Tapi saya memulai merintis dari yang kecil, dari rumah dulu. Kayak kamu misalkan punya pasangan nih, pasangan kamu berminat nih pengen buka usaha, mulailah dari yang kecil dulu. Dari yang apa yang terlihat sih? di sekeliling kita aja dulu. Nah ketika itu udah ada peningkatan, barulah kita bisa melihat prospek depan. Oke. Nah itu tips ya untuk kita kaula muda. Betul. Kalau kita pengen ngambil usaha itu, kita melihat dari sisi yang terendah dulu. Jangan terlalu mengambisikan sesuatu yang besar. Betul. Tapi ambisi itu wajar, besar itu Boleh. semua orang pengen Semua yang tuh besar. pengen yang keinginan yang tercukupi Gede harus ya. ya pengen banget, cuman kita harus melihat situasi dan keadaannya seperti apa. Itu yang terutama. Oke, nah jadi ide pengalaman nih, jadi buat teman-teman di rumah yang jika ingin membuka bisnis atau usaha apapun itu, kalian harus menyadari kemampuan kalian dulu nih. Betul, yang ada dalam diri kita sendiri. Betul, jika kalian sudah memahami kemampuan kalian, terus tuh kalian mempunyai modal yang cukup, mulailah menjalankan bisnis kalian atau usaha yang kalian inginkan. Berarti kakak di awal-awal itu berarti salonnya itu dari rumah ke rumah. Betul sekali. Berarti Merintis. Dari ada orang yang pengen ke rumah. Boleh nggak? Ya. Boleh nggak? Boleh. Terlibatkan aku di rumahku. Datang ke rumahnya Dan berarti. itu tuh circle-nya teman-teman dari lingkungan rumah, dari keluarga, dari gereja juga. Pokoknya circle kita yang terdekat dulu. Nah, akhirnya nanti meluas. Betul. Keren banget ya. Terima kasih. Kakaknya paham banget nih manajemen bisnis, cara mengelola bisnis nih. Belajar deh. Oke. Kita belajar, sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang ibaratnya lebih pintar dan tidak ada yang lebih hebat. Semuanya kita di sini belajar. Betul. Aku jujur ya, Kak, aku baru anak lulusan ekonomi. Oh, iya? Mendengar cerita kakak tuh ingat kayak kuliah lagi gak? Karena ya betul dosenku bisa selalu bilang tuh kalau misalkan kalian ingin membuka bisnis atau membuat bisnis, kalian tuh jangan terlalu terpaku pada modal yang besar. Dengan modal yang kecil aja kalian bisa membuka usaha yang kalian inginkan. Sama seperti cerita kakak tadi kan, dengan rumah ke rumah, terus tuh kalimatnya tuh secara kasarnya tuh panggilan. Ya, tapi itu nggak boleh diungkapkan. Tapi sebenarnya anggaplah door to door lah, door to door. Home service. Iya, home service. Dalam salon kecantikan tuh home service. Yang capek pengen ke salon harus ribet, harus datang ke salon, bisa nih kami dulu, datang ke rumah. Ya kayak jemput bola gitu. Ya, betul. Luar biasa. Keren banget nih kinerja kakaknya. Salut. Beri langsung. Oke, kita poin 3 pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar yang Anda atau Kak Tari hadapi saat memulai salon dan bagaimana cara mengatasi? Kalau tantangan itu pasti ada ya. Yang pertama itu tantangan dalam diri kita sendiri. Melawan rasa pesimis Pesimis, betul. Itu pertama. Karena usaha itu nggak akan bisa berkembang kalau kita tidak bisa melawan diri kita sendiri. Betul. Nah, yang pertama rasa pesimis itu ada ya Dek, karena rasa yang kita pengen substitute gitu kan, nggak seperti yang kita bayangkan bahwa proses itu butuh perjuangan seperti itu. Terus yang kedua terkendala juga kan dengan relasi. Nah, saya mungkin karena saya orang yang ibaratnya memang merintis ya kan, tidak langsung punya kenalan orang yang punya, jadi ya relasi kurang. Nah, jadi berkembangnya pun berproses. Terus juga terkendala modal juga kan, modal saya juga ibaratnya ya cukup untuk circle saya aja, untuk tidak dulu. Tapi saya di situ tetap berjuang dan berusaha. Keren banget. Nah, berarti tantangannya tuh karena kayaknya itu kebanyakan anak muda sekarang deh, tantangannya tuh biasanya tuh malas memulai usaha, dan takut untuk gagal. Pesimis. Iya, pesimis. Ya, jadi kebanyakan anak muda zaman sekarang tuh dia tuh kebanyakan ide sebenarnya. Banyak.
banyak banget ide-ide yang dipikirkan dia yang dia ingin jalankan, tetapi karena kendala malas, pesimis, jadi itu yang menghambat mereka yang gagal berkembang. Lebih memilih untuk mundur sebelum mencoba. Iya, betul banget, betul banget. Jadi untuk teman-teman ya, saya bilang teman-teman, adik-adik, kalian kalau memang pengen banget ya namanya memulai usaha, kuatkan diri dulu, mental. Karena untuk bisa kita terus bertahan dalam usaha itu adalah diri kita sendiri, mental diri kita sendiri. Karena kalau mental kita down, usaha kita juga akan berantakan. Nah itu paling utama sih. Karena pemikiran kita selalu berasa kayaknya susah, kayaknya bakal gagal. Iya. Pasti itu yang akan kejadian ke depannya kan. Betul. Nah, perkembangan bisnis kakak biasanya dari awal memulai sampai sekarang itu gimana kak? Meningkat secara drastis dan sangat cepat kah? Atau sangat struggle banget nih? Kalau perjalanannya cukup panjang sih ya, kalau saya ceritakan mungkin nggak akan habis-habis. Kita 10 SKS ya malam hari ini. 10 SKS ya malam hari ini. Jujur kalau untuk dari awal mulai usaha sampai berjalan sampai sekarang pun masih tetap bertahan, itu proses yang menurut saya tuh naik turunnya deh ya. Jujur, namanya usaha kita tidak selalu melulu tentang untung, pasti ada rugi. Betul. Nah, di fase rugi itu saya pun merasa juga ada di titik terendah. Nah, tapi bagaimana usaha ini, bisnis ini tetap terus bertahan ya, itu kembali ke diri kita sendiri. Memang kalau secara grafik ya, betul. Dari pertama mulai ada peningkatan, terus berjalan gitu kan ya, itu tadi ada naik turunlah karena customer ini mereka juga perlu kayak kenyamanan gitu. Betul. Kan mungkin ada yang lebih baik lagi dari tempat kita, itulah namanya ya seperti kita juga. Betul. Karena Jadi, dia merasa kurang aja gitu kan, iya, cari yang lebih. Nah itu kita harus bisa maklumi, karena kita harus sadar kekurangan kita di mana. Jadi kita tidak boleh kayak seakan-akan ya kok begitu gitu kan, ya itulah namanya persaingan bisnis. Akan ada lagi yang lebih baik. Tapi satu hal yang harus kita selalu tanamkan, jangan pernah kita mundur dan menyerah. Tetap terus berusaha, pertahankan apa yang sudah menjadi impian kamu. Betul. Semoga kelak nanti akan ada masanya. Betul. Pasti akan Indah. masa Ya, jayanya ada. Waduh. Oke, enggak. Nah, biasanya Kak, selama perkembangan tadi kan ada naik, ada turunnya juga kan. Iya, perkembangan. Bukan cacian sih. Kalimat-kalimat yang membuat Kakak biasanya down itu biasanya tuh dari lingkungan sekitar atau dari biasanya omongan-omongan konsumen biasanya? Ada atau enggak ada? Pasti ada. Kalau kita mulai usaha itu deh, yang namanya orang suka atau enggak itu pasti ada. Pasti ada dimanapun kamu berada, mau di lingkungan pekerjaan pun pasti ada yang namanya seperti itu. Tapi kembali lagi, saya menganggap kritikan itu adalah motivasi. Saya tidak menganggap kritikan itu sebagai sesuatu yang membuat saya terpuruk. Saya memilih untuk orang lain mengkritik saya lebih keras, supaya saya tahu gitu kekurangan saya di mana, saya bisa mengintrospeksi diri saya, betul, supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Betul, biar makin berkembang. Nah, itu dia. Kalau secara kritikan jelas mungkin dari orang yang tidak menyukai kita. Betul. Karena apa namanya? Iya, betul. Kita kan. Pasti itu ada deh. Kalau kamu nanti mulai usaha pasti akan ada orang-orang yang begitu. Tapi kembali lagi ke konsep berpikir. Kalau kamu berpikir kritikan itu untuk kamu membangun diri kamu, ya udah terima aja. Oke. Gak apa-apa. Berarti kita harus jadikan sebuah kritikan tuh menjadi motivasi kita untuk lebih bagus lagi. Betul. Oke, mantap banget nih kuliah kita malam hari ini ya. Benar banget, serasa Kayak dosen ya. serasa kuliah malam-malam. Karena kita sambil sharing aja, Ya. bukan bermaksud untuk menggurui adik-adik. Tidak. Kita sama-sama saling berbagi pengalaman. Betul. Kebetulan kakak sudah terjun terlebih dahulu. Iya. Next kalian nanti suatu saat akan juga memulai usaha baru atau usaha apapun itu di luar dari salon, ya kan nggak mungkin kamu buka
Atau mungkin aja sih aku mau pasangan salon ya, Kak. pasangan kan mungkin Ya bisa pacar jadi. aku atau istri aku nanti kan ke depannya tiba-tiba dia Istri aku. wow. Jadi bisa belajar aja. Iya, kan kita nggak harus ngelihat Iya. usahanya tapi melihat cara kita ngelola usahanya. Betul. Nah, siapa tahu kan aku jadi bosnya yang Amin. mengerjakan orang-orang salon. Amin. Oke, nah keren banget nih kita Nah, keren mendengarkan beberapa masukan-masukan. Betul banget, beberapa jawaban yang luar biasa yang Betul. menambah wawasan dan ilmu kita pada malam ini. Nah nih Kak, kita tadi kan udah 5 pertanyaan yang kita sudah tujukan ke bintang tamu kita pada hari Betul. ini. Kita bakal ada beberapa pertanyaan lagi nih. Iya, tapi ada iklan nih. Iya. Tapi ada yang lewat dulu nih. Betul banget. Dan ada satu lagu juga buat teman-teman di rumah. Ini Ini dia. Check it out. Halo, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Oke, ini tadi kita udah 5 pertanyaan ya di segmen awal. Kita Betul. akan lanjut ke yang lebih asik dan tentunya juga teman-teman pasti penasaran. Jadi kita langsung aja ajuin pertanyaan. Oke, aku ya. Nah, kan kakak udah buka salon nih, udah lama juga kan berjalan bisnis salon. Treatment apa yang paling disukai konsumen Kak terhadap salon kakak? Treatmentnya yang paling diminati ya. Iya betul. Facial. Apa namanya kalau Faisal. Facial. Facial. Facial ya facial. Facial. Jadi itu tuh perawatan untuk membersihkan muka, mengangkat Oke. kotoran-kotoran wajah, kayak semacam komedo. Terus kan kita ini kan sering Beraktivitas. beraktivitas di luar, polusi juga debu kan. dan lain sebagainya. Jadi yang paling sering datang tuh pasien-pasien, pasien. Klien-klien yang suka facial itu Oke. sih. Jadi paling diminati konsumen ya biasanya Iya, facial. iya. Facial. Facial, pernah facial deh? Kalau di salon nggak pernah sih Kak. Kamu sendiri Karena aku takut ya kalau ke salon ketemu teman cewek-cewek itu kan, ngapain kamu Surya katanya. Kenapa? Jadi dikira gini? Iya betul, takut dibilang boti. Padahal kan Nggak semuanya Iya. gitu. Sebenarnya nih ya aku kasih tahu ya teman-teman buat adik-adik siapapun ya, merawat diri apalagi wajah itu paling utama loh. Karena ketika wajah kamu bersih, mulus, tanpa jerawat, orang akan paling suka melihat wajah Iya, kamu kayak first impression gitu. orang tuh biasanya Iya, ngeliat ke muka dulu kan. Betul sekali. Kalau dilihat dari penampilan pertama mukanya Iya. udah kurang mengenakan, pasti orang tuh biasanya malas nih. Nah, betul. Mantap. Karena itu yang paling utama, modal utama kita itu adalah wajah. good looking. Nah, Good looking. Itu poin plusnya. Ya tapi maksudnya pernah nggak sih ngeliat ini kan tipikal orang, menurut aku nih ya, cantik dan ganteng itu kan relatif. Tapi Iya, pernah nggak betul. lihat orang itu dia dari segi muka itu, kalau dari bentuk muka dia biasa aja, tapi dia bersih, dia pandai merawat diri, pasti terlihat indah. Betul. Good looking. Itu yang dikatakan good looking. Look itu kan kayak penampilan bagus gitu kan. Tapi Iya. sebaliknya nih, pernah nggak ngeliat orang dia tuh padahal cantik atau dia ganteng, tapi dia nggak pandai merawat diri, jadi jatuhnya dia kurang terlihat menarik. Maksud menurut aku sih begitu. Kalau menurut Kak Tari nih, benar nggak sih dari yang statement yang saya bilang gitu? benar. Semua statement itu benar, cuman tergantung individunya. Oke. Ada orang merasa buat apa nih penampilan kalau misalkan otak encer. Nah, ada juga kan seperti itu. Tapi alangkah baiknya semuanya itu beriringan, balance. Balance. Harus sama, penampilannya rapi, otaknya cerdas. Betul. Itu akan jauh lebih sempurna hasilnya. Benar banget. Dan orang enak juga kan kalau otaknya encer dan mukanya bersih, dia interaksinya tuh lebih Kayak mudah, lebih bersinar ya, gitu. lebih enak lah menyampaikan Iya. dan mendengarkannya daripada penampilannya agak kurang tapi otaknya pintar. Kan orang biasanya ini risih Jadi sedikit. kayak nggak sesuai deh kayaknya. Iya, nggak cocok deh dengan muka dan otaknya deh. Karena kadang nggak bisa kita pungkiri ya, kadang orang tuh kan kayak
apa ya, don't just by apa, dan just book by cover. Iya itu, nah, ya itu. Kadang orang itu kan menilai itu dari apa ya, sampulnya. Betul. Makanya kadang sebenarnya kita nggak boleh sih ya kayak Betul. menilai orang dari sampul. Cuman karena kebanyakan oknumnya seperti itu, jadi alangkah baiknya itu balance. Karena kita manusia kan udah kebiasaan kita menilai seseorang dari depannya aja. Iya, betul. Jadi ya nggak apa-apa lah. Contoh sederhananya aja, kayak kita mau beli sesuatu itu pasti kita kayak ngeliat kayak makanan aja ya. Iya. Kita ngeliat kayak iya enak banget, tapi belum tahu gimana dalamnya apa enggak gitu. Gimana cara pembuatannya kan nggak tahu. Iya. Nyambung nggak sih contohnya itu? Ya pokoknya seperti itu lah. Gitu. Oke, jadi itu ya tadi pertanyaannya tadi tentang treatment gitu kan. Facial ya paling Facial. paling banyak diminati. Berarti di tempat kakak itu biasanya ada nail artan juga. Ada. Oke. Sebenarnya aku per sekarang ya tertarik dengan salon-salon tuh lebih ke per sekarang ke nail art sih, karena nail art kan beberapa ada cowok cewek juga yang pakai kan. Ya betul, coba Yang ada motif-motifnya gitu. Betul. Nah, jadi kayaknya kesana dulu deh pengennya. Kalau lebih ke Yang lainnya tuh belum terpikiran. Nggak apa-apa, karena segala sesuatu itu datang itu dari hati dulu. Iya betul banget. Kesukaan hati kita dulu, hobi dari diri kita dulu. Nah, ketika kita udah ngerasa aku pengen deh itu, pengen coba, itu dulu yang kita tekuni satu Ya. dulu. Nanti kalau sudah menguasai baru ke satunya. Betul. Kalau kamu langsung borong semuanya nggak akan ada satupun yang jadi, karena tidak ada satupun yang kamu bisa kuasai. Dan gak ada uangnya juga kalau semuanya. Nggak apa-apa, ini cuma masukan ya. Ya, Karena betul. kalau kita pengen fokus ke satu. Ya fokus ke tujuan yang kita pengen aja dulu, jangan ngambil semua keinginan yang Iya, karena otak kita tuh terlalu banyak keinginannya. Betul, karena manusia itu pasti banyak ya keinginannya. Pernah nggak dengar statement tidak ada orang yang pernah puas di dunia ini? Iya betul. Gitu. Jadi makanya perbanyak bersyukur. Jangan terlalu melihat ke atas katanya begitu. Iya. Kadang-kadang boleh lah lihat ke bawah. Iya sesekali. Kalau lihat ke atas tuh boleh untuk motivasi menurutku. Ya betul. Karena pasti ada orang yang lebih bagus dan lebih pintar dari kita, jadi kita harus mengikuti cara dia melakukannya. Sama seperti Kakak Tari ini, kita harus ngelihat Kak Tari gimana cara Kak Tari ngelola bisnisnya, bisa sukses Belum sekarang. Kan dipandang kami sebagai anak muda Kak, kami lihat Kakak udah punya bisnis, punya ada keinginan yang Kakak inginkan tuh hampir tercapai semuanya. Nah jadi kan bagi anak muda zaman sekarang, wah enak banget hidupnya ya, apa yang diinginkan selalu terbeli gitu kan. Intinya kita selama kita masih pengen belajar, jangan pernah putus asa buat terus belajar. Apapun yang pengen kamu ingin lakukan terus. Itu aja sih ya. Oke, pertanyaan ke-7 tadi ada pertanyaan ke-7 tadi kan satu pertanyaan dari Bang Surya ya. Nah, jadi ini pertanyaan dari aku, bagaimana cara Anda mengikuti tren kecantikan terbaru agar tetap relevan di dunia kecantikan? Bagaimana nih Kak Tari untuk mengikuti lah, kayak kan sekarang tuh kan kayak apa ya, ada yang lagi viral atau ada yang lagi rame gitu, gimana sih cara mengikuti tren? Kayak biasanya nih contoh kayak alis aja ada trennya kan setiap tahun gitu, itu gimana tuh? Intinya kita melihat yang namanya sekarang yang lagi hits ya kan, hits. Namanya juga sekarang kan dunia digital ya kan, udah banyak banget kemajuan teknologi. Terus yang paling utama itu adalah upgrade dulu. Jangan pernah merasa cukup dan puas dengan apa yang udah kamu hasilkan, tapi teruslah belajar. Apa yang menjadi apa sih keinginan kamu, ketika kamu terus belajar mengasah itu, pasti hasilnya akan lebih bagus lagi, lebih memuaskan gitu. Lagi. Nah ketika semakin perkembangan zaman ini semakin modern, kamu bisa mengikuti itu, tidak tertinggal, tidak apa sih namanya, norak ya? Ya norak. Seperti itu. Tidak gaptek lah kalau. Iya betul. Intinya mengikuti zaman itu, kamu juga harus membranding diri kamu juga, terus belajar. Betul. Nah menarik nih pertanyaan Cynthia tadi, karena bagi aku ya Kak, potongan rambut kan
ngikutin zaman ya. Iya, zaman. Rambut itu kan biasanya per zaman itu pasti beda-beda nih. Betul. Kayak misalkan ada, kalau per cowok aja ya tiap tahun itu pasti ada perubahan model rambut yang Berbeda, trending ya. iya, benar. Apalagi cewek kan biasanya model rambutnya kan banyak banget nih. Banget. Itu berarti setiap kali ada trending kakak belajar lagi ya. Oh, cara potong itu gimana? Iya, betul. Harus sering-sering mengupgrade ilmu. Oke. Karena semakin kamu sering belajar, ya itu kamu akan makin pintar. Ya, seperti itu. Wow, luar biasa banget ya. Dari jawaban bintang tamu kita hari ini. Jadi kita harus tidak Mengasah skill. ya, tidak ketinggalan, harus kayak selalu update lah. Betul, selalu update terhadap perkembangan zaman agar bisnis yang kita jalankan selalu beriringan. Betul. Nah, itu dia tadi pertanyaan dari aku sama Bang Surya. Oke. Nah, kita akan masuk ke segmen 3, yaitu closing. Tapi sebelum itu kita ada satu lagu lagi nih buat teman-teman di rumah dan jeda pariwara. Cekidot. Kalau aku nanya dulu, boleh nggak gitu nanya dulu? Boleh. Tapi habis kapan? Habis iklan satu ini aja Kak. Oke. Oke, ini dia Cekidot. Halo, balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Nah, kita sudah sampai di hampir di penghujung karena ini sudah segmen ketiga. Terakhir, Gitu. betul. Nah, jadi di segmen ketiga ini kita akan membahas apa nih? Nah, tadi kan Kak Tarit ada mau Pertanyaan, bertanya nih dengan ya. kita berdua nih. Apa itu pertanyaannya Kak? Nah, ini sebagai masukan ya Betul. buat Oke. apa? Untuk Salon kakak ya ibaratnya kan Mhm. kita perlu namanya suatu kritikan dari adik-adik yang masih milenial ini, betul. biar nanti apa, misalkan di adik nih, Gen Z. aku nih kan pengen sebenarnya salon tuh kayak gini tapi ngomongnya susah. Nah, karena kan nggak mungkin saya ngomong langsung ke pemiliknya begini, nanti Ya. dikira saya gini. Nah, kayak gitu kan. Dan di momen ini saya pengen denger nih masukan dari adik-adik yang kaum milenial ini, kira-kira biar next time atau bisa Kedepannya memperbaikinya ngikutin ya perkembangan yang perkembangan. diinginkan nih apa coba dari Cynthia dulu Dia deh. deh yang biasa ke salon. Biasa kayak apa ya Mas? Ayo, Cynthia. Kalau dari lebih aja guys. Nah, menurut aku seorang wanita nggak tuh. Wanita tuh kan kayak lebih halus ya daripada Iya. perempuan wanita. Nah, jadi masukan atau kritik ya dari aku atau saran ya buat salon kedepannya, keinginan diriku itu satu hal aja, bisa harganya itu dijangkau oleh tentunya kaum mahasiswa dan kaum mendang-mending. Maksudnya dia tetap dapat untung, tapi maksudnya harganya itu jangan terlalu sampai Pricey, ya. apa sih namanya apa? Pricey ya. Jadi biar kayak lebih orang peminat itu kayak lebih banyak orang-orang yang datang, karena kan kebanyakan ya orang Indonesia itu kan apalagi kayak mahasiswa itu kan suka mendang-mending. Di situ mendang-mending. iya betul, kalau mendang-mending di situ lebih murah tahu, kayak situ yuk kayak nyobain terus udah agak murah gitu kan. Dia murah tapi nggak murahan gitu. Kualitas tetap terjaga. Terjangkau gitu. Kalau dari aku pribadi gitu, karena ada menurut aku nih ya, ada salon yang di salah satu kota yang menurut aku tuh dia salonnya tuh lumayan besar, tapi dia tuh berani membuat harga itu yang terjangkau gitu. Tapi terjangkaunya tuh nggak yang murah-murah banget, tapi masih terjangkau di kantong mahasiswa kayak gitu, di semua kantong orang-orang gitu yang mau mencoba salon kayak gitu. Aku kadang pernah ngeliat kayak gitu. Jadi kualitasnya tetap terjaga dan harganya juga bisa untuk orang-orang yang ingin mencoba awal perawatan kayak gitu. Memang sih ada juga salon yang memang harganya itu mahal karena memang kualitasnya atau karena yang punya barangnya, yang punyanya juga udah apa ya, dia khususnya mahal gitu. Bisa juga ada juga yang kayak gitu. Ya mungkin kayak ada kelasnya gitu nggak sih? Bukan kelas sih, kayak kan kayak kalau kita di kafe kan
ada yang small, ada yang medium. Mungkin kalau bisa kayak ada misalnya yang misalnya kerimbat ini segini, ini yang paling murah kayak dikalkulasikan. Kalau salon tuh lebih kayak ke brand orang yang punya salonnya itu deh. Contoh nih, misalnya kalau kamu mau ke salonnya My Salon atau Yopi Salon, mereka udah pasti, nih mohon maaf ya nanti ini di ingat ya, karena menyebut nama ya kan, itu udah otomatis itu harganya lumayan. Oh, mereka biasanya salon itu ngikutin brand brand pemiliknya. Ada juga brand yang harganya terjangkau atau tergantung brand itu. Tapi kalau misalnya kayak dibikin kayak kelas, bukan kelas, kayak ada yang harganya dari termurah termahal kan bisa ya. Misalnya yang kerimbat biasa atau yang smooth, yang lebih smooth kan biasa ada. Nah, kalau dari aku gitu, tapi kalau ada salahnya mohon maaf. Tapi menurut aku sih seperti itu, gitu. Oke. Nah, kalau dari aku ya sebagai pandangan laki-laki dan nggak pernah ke salon juga, karena mindsetnya kebanyakan laki-laki itu takut ke salon karena dikira dia ini. Nah, ya dia gini. Karena ya mungkin alangkah baiknya bagi aku per sekarang, alangkah nuansa salon itu ada nuansa yang bisa agender, agender bisa cowok bisa cewek, karena jangan identik cewek banget gitu. Betul, karena biasanya kan beberapa salon-salon yang aku lihat di depan-depan aja kan biasanya identiknya cewek banget, gambar cewek, terus tuh nuansa-nuansa cewek. Nah, jadi kan sebenarnya orang takut untuk datang ke salon. Sebenarnya Kak, aku jujur, aku pernah ada nonton beberapa video dan ada pernah teman-temanku yang cewek datang ke salon, potongan rambut di salon itu lebih bagus daripada di barber biasanya ya aku lihat, karena mereka orang salon itu tuh memang orang yang terlatih dengan kursusan. Nah, kalau orang barber biasanya kalau ada rekrutmen mereka baru belajar, baru latihan nih, baru memulai di sana, belum ada bukan ide sih, ilmunya, tapi dia langsung memulai. Nah, kalau orang salon biasanya kulihat itu tuh harus punya basic dulu baru dia bisa motong, berani motong apa dan yang lain-lain. Nah, bagi aku ya kalau bukan per sekarang sih, dulu aku melihat salon itu orang yang paling rapi untuk memotong rambut. Karena apa rapi? Karena potongan rambut cewek kan susah nih Kak. Iya, daripada potongan rambut cowok ya, karena cowok tuh layer-layernya nggak ada seribet itu. Nah, jadi kenapa aku bilang potong rambut di salon itu sangat worth it bagi para cowok, karena beberapa cowok kan biasanya kalau rambutnya panjang dia pengen layering layer rambutnya kayak cewek-cewek. Apa? Cowok ada layer juga. Ada biasanya kalau dia pengen, misalkan nih di cewek kan ada potongan rambut full cut ya. Nah, di cowok kan ada juga nih wall cut-nya. Kalau dia ngikutin layeringnya cewek, dia otomatis bentukan rambutnya kayak cewek. Tapi ada juga layering yang potongannya khusus untuk cowok wall cut. Nah, jadi bagi aku beberapa orang yang kulihat di sosial media ya, dia tuh memang kursus dari salon dulu nih, baru dia buka barber untuk cowok gitu. Nah, kenapa nggak bikin salon tapi dengan dua nuansa, ada bisa cowok bisa cewek. Nah, biar para cowok-cowok tuh nggak takut datang ke salon gitu. Nah. Bagus, makasih ya. Masukannya luar biasa sekali, ini sangat membuka mindset pikiran saya ya, untuk kedepannya bisa berkembang lagi. Ya. Nah, sebelum kami tutup nih Kak, boleh. Ada nggak kasih masukan atau kalimat penyemangat motivasi buat teman-teman di rumah nih? Dan yang pengen apa nih? Pengen buka usaha, pengen jadi wirausaha. Boleh juga. Boleh. Dari yang kesimpulan dari yang kita bahas dari awal segmen gitu Kak. Apa kira-kira yang mau banget Kakak sampaikan dari lubuk hati pengen langsung aja. Intinya ini saya kutip ya. Oke, Pak. Keberanian untuk memulai adalah pertama itu untuk sukses. Keberanian untuk memulai adalah kunci pertama itu untuk sukses. Jika Anda memiliki mimpi besar, mulailah hari ini, jangan ditunda, jangan biarkan ketakutan menghalangi langkah Anda menuju kesuksesan. Yes.
Itu Keren doang. banget. Beri applause buat bintang tamu kita hari ini. Keren. Jadi itu tadi ya motivasi penutup yang sangat manis dan luar biasa banget dari bintang tamu kita pada hari ini teman-teman. Nah, karena kita udah di penghujung acara ya Bang Surya, ada Betul sedih, nggak terasa banget ya waktu ini berjalan. Tiba-tiba udah terakhir aja nih. Tapi teman-teman, kita juga bakal selalu hadir siaran kita pada hari apa nih Bang? Hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu setiap jam 20.00 sampai 21.30. Hanya di Jurnal TV. Betul, dan Genflix. Dan bisa juga di YouTube Jurnal TV. Ya, betul. Nah, oke teman-teman, maka dari itu kami mau pamit undur diri. Saya Cintia Ningrum sebagai presenter. Apabila ada salah kata di sini saya mohon maaf. Dan saya Surya sebagai presenter juga. Host ya maksudnya. Host. Sebagai host, kalau ada salah dan kekurangan ilmu dalam penyampaian tadi mohon dimaafkan karena Tidak ada manusia yang sempurna. betul banget. Saya juga mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga kurang dimengerti. Betul, gak apa-apa lah. Saya mohon maaf juga ya teman-teman semuanya. Nah, dan Terima kasih ya. sudah mengundang saya di sini Ya, kami juga untuk terima berbagi kasih. Terima kasih. pengalaman yang mungkin juga jauh dari kata sempurna, tapi semoga itu bisa bermanfaat ya buat Amin. kalian Betul semuanya. banget. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode hari Malam ini. hari ini dan sampai jumpa. Episode berikutnya, dadah, bye.